Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa penting kita sebagai orang Kristen mengenal siapakah diri kita. Karena dengan mengenal siapakah diri kita, maka kita baru bisa mengekspresikan bagaimana hidup kita. Mengenal siapakah diri kita tidak dapat melalui pengetahuan, tetapi kita bisa dapat ketika kita bercermin dari firman Allah. Karena Dia adalah pencipta kita dan Dia adalah penebus kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebenarnya orang Kristen yang normal itu seperti apa? Saudara, mengapa kita perlu memikirkan hal ini? Saudara, agar kita mengetahui menjadi orang Kristen itu seharusnya seperti apa? Sehingga kita dapat mengintrospeksi diri kita sendiri. Saudara, banyak orang Kristen memakai ukurannya sendiri-sendiri terkait siapakah dirinya. Misalnya, saudara-saudara, ada orang berkata seperti ini, kita sih hanya orang Kristen biasa. Pertanyaannya, apa itu orang Kristen biasa? Atau, kita ini hanya jemaat biasa. Apa arti biasa? Biasa itu artinya normal atau tidak normal? Apakah biasa itu adalah hal yang masuk akal sebagai orang Kristen atau tidak masuk akal? Saudara, mari kita membaca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai pasal 12, Rasul Paulus mulai membahas implikasi praktis dari apa yang dia uraikan di pasal-pasal sebelumnya mengenai karya Kristus, bagaimana kita dibenarkan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Bahkan di bagian terakhir, Rasul Paulus berbicara bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang tidak taat. Dan kita diselamatkan semata-mata karena kemurahan Allah. Nah, disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus ingin kita merespons kemurahan Allah ini. Harusnya bagaimana sebagai orang percaya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, ibadah yang sejati dari orang percaya adalah mempersembahkan seutuhnya dirinya kepada Tuhan. Saudara, itu yang dikatakan oleh firman Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau saya mau katakan, itu adalah orang Kristen yang sejati. Karena orang Kristen adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan jelas sekali mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Saudara, sebelum ayat ini, firman Tuhan sedang berbicara tentang kemurahan Allah kepada kita yang diselamatkan. Yang sebetulnya kita tidak pernah taat kepada Tuhan. Saudara, setelah kita menerima kemurahan Allah, maka sejatinya kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan sebagai kontra dari kehidupan kita yang lalu, yaitu kita tidak pernah taat kepada Tuhan. Saudara, tidak mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan, itu equivalent atau sama dengan kita tidak taat kepada Tuhan. Saudara, jikalau kita sudah menerima kemurahan Allah, maka orang Kristen yang sejati atau ibadah yang sejati itu adalah kita mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Diri kita yang sudah diperbaharui oleh Allah, yang kudus, yang hidup, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah yang firman Allah katakan. Inilah orang Kristen yang sejati.
Yang normal. Orang Kristen tidak normal adalah dia sudah menerima kemurahan Allah, namun dia hidup sama seperti dia belum menerima kemurahan Allah. Yaitu, dia tidak taat kepada Allah. Tetapi orang Kristen normal adalah dia sadar, dia sudah menerima kemurahan Allah. Dia dulunya tidak taat kepada Tuhan. Tetapi karena kemurahan Allah semata-mata, maka dia diselamatkan Tuhan. Maka ekspresi yang normal dari orang-orang seperti ini adalah dia mau taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan artinya mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Artinya saudara, seluruh instrumen tubuh kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh diri kita dipakai untuk melayani Dia. Seluruh diri kita dipakai untuk maksud dan tujuan Allah. Seluruh diri kita adalah milik Tuhan. Dan kita berkata, ya Tuhan, pakailah saya sesuai rencanamu. Bukan saya, tetapi Engkau yang hidup di dalam saya. Saudara, itulah artinya orang Kristen yang normal. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sudah menjadi milik Yesus Kristus. Saudara, menjadi orang Kristen yang normal adalah mempersembahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, orang percaya harus terus bertumbuh, yaitu diubahkan oleh pembaharuan budi kita, agar kita tidak semakin hari semakin serupa dengan dunia ini. Saudara, firman Allah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sebagai orang Kristen, salah satu pergumulannya adalah mau mengenal kehendak Allah. Ada begitu banyak orang percaya bertanya, apa kehendak Allah dalam hidup saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah hari ini berbicara kepada kita. Saudara, bagaimana kita mengenal kehendak Allah? Yaitu ketika kita hidup bertumbuh, mau diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Saudara, ketika hidup kita diubahkan, ditransformasi oleh pembaharuan batin kita atau budi kita, maka saudara, kita menjadi orang-orang yang peka akan kehendak Allah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kemurahan Allah yang kita terima menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Kenapa, saudara? Karena Allah sudah menebus kita dari ketidaktaatan. Lalu kita menjadi miliknya. Maka saudara-saudara, yang Allah inginkan dari kita adalah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini yang tidak pernah taat kepadanya. Tetapi Allah ingin orang-orang pilihannya, orang-orang percaya yang diselamatkannya, menjadi orang yang mau taat kepadanya. Melalui apa? Melalui transformasi, diubahkan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara, disitulah saudara-saudara orang percaya dimampukan mengenal kehendak Allah. Bukan saja sampai situ. Orang percaya, dia dimampukan melakukan kehendak Allah. Saudara, inilah orang Kristen yang normal. Yaitu orang Kristen yang hidupnya tiap hari diubahkan oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman-Nya. Dan orang Kristen ini menjadi orang Kristen yang mengenal Allah, mengenal kehendak Allah, dan hidup di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal ini nyata dalam kehidupan saudara? Jikalau hal-hal ini nyata dalam hidup saudara, saudara adalah orang Kristen yang normal. Tetapi jikalau hal-hal ini tidak nyata dalam hidup saudara, bahkan bertolak belakang, saudara bukan hidup sebagai orang Kristen yang normal. Saudara menghidupi kekristenan dengan tidak normal. Saudara, mari. Menghidupi kekristenan tidak normal menjadi kerugian besar bagi kita. Karena kita tidak hidup dalam hidup yang baru. Tetapi ketika kita menghidupi kekristenan secara normal, disitulah kita mengalami kuasa dan kasih daripada Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali firman-Mu mencelikan mata rohani kami, menegur kami, menolong kami.
introspeksi diri kami. Sehingga kami tidak dibawa oleh arus dunia ini, tetapi kami dibawa oleh pekerjaan Roh Kudus yang semakin hari menyucikan kami, semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin melayani Tuhan, semakin hari semakin melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.